warahmatullahi wabarakatuh. Good morning guys. Welcome to Cross Culture Understanding subject. Still with me as your lecturer Dewi Sri Kuning in this occasion. Well, ladies and gentlemen, not in a long time, almost 16 meetings we have met together, joining this material Cross Culture Understanding. I hope that everybody, all of you, in a good condition, in a good healthy, and also in a good everything, Well, ladies and gentlemen, still in online learning because in outside still happen pandemic of COVID-19. I hope that everybody you are in a good condition. Always keep your health by always washing your hand by soap, and also by using masker. Don't always join together with another people because it is very dangerous for us, Well, ladies and gentlemen, today is can be called as your last meeting, because 10 materials have discussed together by your presentation. One group until 10 groups you have delivered about your presentation, and it means that today just a little briefing from me about this material, because I hope that everybody, after you learn about cross-culture understanding, you will be very smart in understanding about another culture. Because we do not know in the future, maybe one of you will go outside, will go to abroad, in one country, maybe you will continue your study, or maybe you will get a job, or maybe you will have your peers, kalian akan mendapatkan pasangan hidup from the abroad, so you can live there. I don't know, but I think that by using cross-culture understanding here, you will know about another culture, so it is as what, sebagai modal kalian if you want to go to abroad, Well, ladies and gentlemen, I think maybe 10 materials, it is not enough for you to know about another country, because there are so many things that we must learn, because in cross-culture understanding here that we learn, it is just in a general ways, Jadi yang kita pelajari dalam cross-culture understanding dalam satu semester ini mungkin hanya hal-hal yang bersifat umum, not in specific, because we do not know, in the future where the country that you will visit there, kita kan tidak tahu, mungkin nanti sekarang kita belajar tentang hal-hal yang umum saja, tapi setelah ini kalau memang kalian akan pergi ke luar negeri untuk stay di sana, di suatu negara, misalkan negara X, mungkin kalian bisa belajar untuk memperdalami tentang negara yang lebih spesifik tersebut. Negara X tersebut lebih kalian spesifikkan, tapi karena ini sifatnya hanya perkuliahan, jadi kita hanya belajar tentang hal-hal yang bersifat umum saja, Okay, ladies and gentlemen, 10 materials we have learned together, starting from language and culture, educational attitude, work value, then personal relationship, family value, everyday manners, table manner, cross-cultural conflict, and also cross-cultural adjustment. And the last one is about communication verbal and also non-verbal. All of you have learned about that, Well, ladies and gentlemen, let's we briefing one by one about this topic, Okay, I hope that everybody you have understood, about this material, because 10 materials you have delivered well, because after 10 weeks you deliver by your groups, one by one you give your presentation, you give your opinion, you give your idea about something that we discussed together. Okay, the first we talk about language and culture. Okay, the first one about culture. The culture is the biggest things, the biggest thing to talk about, for example, about ethic, about habitual, and also about language, about belief, about art, and so on, because this is as the part member of society, Jadi artinya culture itu bagian terbesar, yang membawahi bagian-bagian terkecil seperti suatu bahasa, suatu kesenian,
suatu kebudayaan, maksudnya habitual, kebiasaan ya, sebagai suatu kita itu sebagai anggota dari suatu masyarakat. Nah, jadi hal-hal tersebut yang mengimami itu adalah suatu budaya ya, dan di bawah-bawahnya itulah bagian-bagian dari suatu culture ya. So it means that if we talk about culture, it is not only about one things but also in another things, itu namanya culture. Jadi budaya itu adalah suatu orang tuanya dan anak-anaknya itulah yang disebut sebagai bahasa, kebiasaan, adat istiadat, itulah yang disebut bagian-bagian dari culture tersebut ya. Okay, and in a culture there are many things ya, atau banyak tipe-tipe dari suatu culture yang kita tahu ya. For example, there are corporate culture. Corporate culture itu artinya suatu perusahaan besar yang membidangi suatu budaya nih. Contohnya ada yang namanya perusahaan Apple itu ada ya, atau dari suatu Microsoft ya, itu budayanya pun memiliki masing-masing kebiasaan atau adat budaya yang berbeda dari perusahaan yang lainnya. Ada juga yang namanya professional culture ya, profesional itu seperti doctor, lawyer, teacher, itu pasti kebiasaannya itu atau sikap tingkah lakunya pun berbeda dengan satu profesi dan di antara profesi yang lain ya. Ada juga nih yang namanya gender culture. Ya, gender culture yang pasti we know that in our life gender itu ada dua, ada male, ada female. Ya tidak ada lagi ya. Apa ada orang yang memiliki dua gender? Itu tidak ada kan? Pasti kalau tidak male ya female. Adat kebiasaan pun pasti berbeda ya. And then there is an age culture ya. Usia muda, usia bayi, balita, remaja, dewasa, orang tua, lanjut usia, ini pasti berbeda-beda caranya juga, sikapnya, dan kebiasaan, behaviornya itu pasti berbeda juga ya. Jadi makanya age ini pun dibedakan ya. Kemudian ada juga religion culture. Ya, religion we know that in Indonesia consists of 5 religion ya. Indonesia I mean that Islam, Kristen, Katolik, ya, Hindu, Buddha, ya, ini sebagai suatu agama, ya. And maybe in outside, ya, it is more than five religion, ya. Mungkin ada agama ateis, ya, ada Katolik juga, ada Katolik yang lain dan lain sebagainya, ya. Itu perbedaan agama-agama. And then region culture, ada Western culture, ada Eastern culture, ya. Kemudian ada class culture. Class ini ada yang upper class, middle class, atau lower class, ya. Jadi ada yang orang-orang itu ada yang termasuk kelas atas, kelas bawah, kelas menengah. Itu seperti apapun ini termasuk dari perbedaan culture, ya, yang terjadi di masyarakat kita saat ini, not only in Indonesia but also in outside in the world, ya. There are many types of culture, ya. Okay, and if we talk about language ini kan bagian dari culture tadi. Jadi, ya, language and culture is very have a good relationship, ya. Language as a part of a culture. So, by having a different language one each other, it will make a differentiate culture between one culture to another culture. Jadi dengan adanya perbedaan bahasa dari suatu budaya ini juga bisa membedakan antara budaya satu dan budaya lainnya, itu juga dibedakan oleh culture, ya. Jadi yang namanya language and culture itu sangat has a close relationship, hubungannya sangat dekat karena language itu bagian dari suatu culture, ya. Okay, and the next we have discussed together about educational attitude, ya. Educational attitude yang pasti di sini yang kita bedakan itu antara pendidikan yang ada di Indonesia dan juga yang ada di Amerika, ya. If in Indonesia sometimes we have final examination, ya, ujian nasional, ya. But in Amerika there is no ujian nasional, itu tidak ada kalau di Amerika, ya. So it means that, ya, seseorang yang dikatakan pintar, kalau di Indonesia nih, orang pintar itu kalau nilai ujiannya besar, ya. Tapi kalau di luar negeri, ya, yang namanya orang pintar itu tidak dilihat dari skor, but about their main ability. Jadi kelihatan, oh dia ini mampu
teknologi, memainkan teknologinya bagus, berarti dia ini termasuk orang yang pintar, ya kan? Kalau di Indonesia kan hanya dilihat dari nilai itu adalah segalanya. Jadi orang berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai besar untuk mendapatkan pengakuan dari dunia bahwa dia ini orang pintar, bahwa tapi kalau di luar negeri, khususnya di Amerika, itu tidak seperti itu ya. Nilai itu yang tertulis itu bukan segalanya, tapi kemampuan yang real itu adalah memang benar-benar kemampuan dari seseorang itu termasuk pintar atau tidak. And then about uniform, ya kalau di Indonesia mulai dari TK, SD, SMP, SMA, ya semuanya itu menggunakan pakaian seragam, ya. But in America, not all of the school use a special uniform, ya. In the outside, they have free uniform although there are at school. Jadi di sekolah itu tidak diwajibkan menggunakan pakaian-pakaian seragam, tapi juga dibebaskan di sana menggunakan seragam apa, ya. Okay, and then we know that in Indonesia, after the someone pass ya from S1 degree ya, sampai sekarang itu masih banyak pengangguran yang bertitlekan S1 itu banyak pengangguran ya. Tapi kalau di Amerika sana, orang yang sudah berpendidikan tinggi itu bisa dipastikan mereka itu akan memperoleh pekerjaan yang baik, pekerjaan yang layak sesuai dengan tingkatan dari pendidikannya, ya. Nah, inilah yang terjadi di Indonesia saat ini, itu banyak pengangguran, ya. And then kalau misalkan kalau di Indonesia nih, orang yang tidak sekolah itu pasti sudah dipandang, oh kamu itu orang berpendidikan rendah, pasti segalanya itu rendah, ya. Berbeda dengan orang yang berpendidikan tinggi. Misalkan kita bertemu dengan orang, oh dia ini gelarnya doktor, profesor, itu sangat dihormati. Berbeda dengan orang yang tidak berpendidikan, tidak lulus SD, itu pasti cara penghormatan kita itu berbeda. Inilah yang terjadi di Indonesia saat ini, ya. But in the outside, in abroad, in Amerika, ya semua manusia itu dikatakan sama, tidak ada perbedaan walaupun dia orang berpendidikan atau tidak, itu derajatnya pun sama, ya. Oke. And then we know that if you were in senior high school, ya, kalian kan pasti memilih jurusan. Kalau tidak sains, ya sosial. Ya, kalau tidak IPA, IPS. Atau yang jurusan di SMK itu pasti memilih jurusan apa. Nah, kalau di Amerika, ya, itu di sekolah menengah pun itu sudah dijurukan. Jadi bisa jadi dari SMP itu sudah dijuruskan. Ada 4 jurusan wajib. Apakah kamu sains itu sama dengan jurusan IPA, matematika, English, atau physical physical education. Jadi ada empat pilihan wajib yang harus diikuti. Jadi mulai dari kecil mereka tuh sudah ditata, kamu ini akan menjurus kemana, apakah ke bagian sainsnya, ya, kemudian ke bagian matematikanya, bahasa, ataupun bagian olahraga. Jadi di Amerika itu sudah 4 ini mata pokok, mata pelajaran wajib yang harus diikuti mulai dari SMP. Jadi ke depannya itu mereka sudah terjurus, kamu ini akan bagian ini, kamu bagian itu, ya. Karena kalau di Indonesia sometimes ya itu hanya di SMA, dan setelah lulus dari SMA terkadang tidak diteruskan apa yang sudah menjadi jurusan ketika SMA tersebut. Inilah kekurangannya, ya, masalah education in Indonesia.